Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofia Mahardika. Semoga Bunda dan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya ingin membahas sebuah buku yang di buku tersebut ada tulisan saya Ayat Cinta dari Cihanjuang. Kalau nggak salah nama tulisan saya di situ yang ditulis oleh Humaira Berkarya dalam judul buku Memeluk Cahaya. Saya ingin mengulas kembali yang karena ini mungkin relate dengan perasaan saya saat ini ya, perasaan yang mungkin kadang merasa jauh dari Allah, merasa kurang dalam kenikmatan ibadah, ataupun mungkin, kita semua ada yang mengalami krisis finansial dan sebagainya. Mungkin ini sedikit, bisa menjadi solusi buat saya dan teman-teman semua, dari kisah yang membuat saya sangat luar biasa saat itu, saat saya diizinkan sama Allah itu pergi ke Cihanjuang, Bandung untuk menghafal Quran selama 2 bulan di sana gitu. Eee, saat di sana, programnya saat itu 3 hari pertama kami disuruh membaca Al-Quran 30 juz, kemudian di hari berikutnya, 2 hari berikutnya menyetorkan surat Al-Baqarah, dan artinya seperti itu. Dan malam hari dikumpulkan oleh ustadzah saat itu, kami disuruh, membersamai Quran, kemudian setelah itu beliau mengumpulkan kami kembali dengan wajah yang serius, beliau menyampaikan kepada kami, "Kalian belum membersamai Quran dengan hati." Dan itu cukup gitu, tidak banyak yang beliau katakan saat itu, kemudian forum itu ditutup. Saya, dalam artian, "Kok ustadzah bisa berkata seperti itu ya?" Gitu. Saya sudah meninggalkan Jogja, menunda tesis, menunda banyak hal gitu ya, bahkan saya saat itu lagi kerja juga, nyambil di asrama, lagi kuliah, dan itu tidak mudah buat saya, apalagi uang pendaftarannya saat itu 5 jutaan ya, buat saya saat itu, masih begitu sulit untuk mendapatkan, uang sejumlah itu. Jadi perlu bekerja dulu, perlu bahkan dibantu oleh teman juga saat itu gitu. Dengan pengorbanan saya itu gitu ya, dengan niat menghafal Quran ya karena Allah, karena siapa lagi, itu menurut pandangan saya gitu. Sehingga kata-kata ustazah ini cukup membuat saya nggak nyaman dan mungkin gelisah, apa sih yang sebenarnya ustazah maksudkan gitu ya. Kemudian saat itu, di esok harinya saya menemui beliau, bertemu dengan beliau gitu ya, menanyakan kembali, "Ustazah, kenapa ustazah bisa berkata seperti itu semalam?" Gitu. "Saya sampai kurang bisa tidur karena, perkataan itu," gitu. "Saya takut sekali bahwa kedatangan saya ke sini itu tidak ikhlas gitu, karena Allah," gitu. Beliau hanya tersenyum. Terus, ada pernyataan beliau setelah itu, "Sofi itu terbiasa berpikir dengan cara dan logika," gitu, bahwa nggak semua hal bisa dipikirkan dengan cara itu. Nah, saya semakin bingung lagi kenapa kok beliau memberikan pernyataan itu gitu. Apakah beliau tahu saya orang filsafat gitu? Maksudnya, saya kuliah di pemikiran Islam gitu ya, yang banyak pembahasan filsafatnya gitu. Saya pun tidak tahu ya apa yang beliau pikirkan gitu ya. Kemudian dengan senyum manis beliau, beliau berkata lembut, "Sofi, jaga wudu," kata beliau. Yang kedua adalah mandi taubat, ketika sebelum kamu tahajud, kemudian sampaikan pada Allah, "Aliri dosa-dosa saya dengan air ini ya Allah." Kemudian sholat taubat 2 rakaat sebelum kamu sholat subuh. Itu pesan beliau saat itu. Saya mikir, kota Cihanjuang itu dingin sekali dan saya itu dan beberapa teman yang saya ketahui cuman mandi 1 kali di siang hari karena saking dinginnya kota Cihanjuang saat itu gitu. Dan beberapa hari saya tidak melaksanakan apa yang beliau perintahkan selain daripada, eee,
wudunya yang saya jaga gitu, karena saking dingin banget gitu, wudu aja berkali-kali itu perlu perjuangan yang luar biasa gitu. Apalagi harus mandi sebelum tahajud itu berat sekali ya, karena kondisi cuaca yang agak menurut saya agak ekstrim ya saat itu buat saya gitu. Eee, Kemudian saya mulai menghafal gitu ya, beliau tuh lihat kesusahan saya menghafal. Saya satu halaman belum saja maju-maju, 2 halaman nggak lancar gitu ya, halaman ketiga tambah lagi terbata-batanya di hadapan ustazah gitu. Kemudian beliau memanggil saya lagi dan berkata lembut, "Sofi, lakukan apa yang ustazah, perintahkan," gitu, "apa yang ustazah nasihatkan," gitu. Dan kemudian saat itu saya berazam, bismillah saya harus lakukan apa yang ustazah katakan gitu ya. Di pagi hari jam 3 saya, berdiri di depan, kamar mandi gitu ya, "Ya Allah ini dingin sekali, tapi bismillah ini adalah nasihat ustazah yang, harus saya jalankan," gitu. Kemudian saya masuk dengan dingin luar biasa, saya aliri air seperti yang ustazah katakan dengan niat mandi tobat dan mengatakan kepada Allah, "Ya Allah aliri air ini, dan aliri juga dosa-dosa saya sambil mengalirnya air ini." Kemudian saya lanjut dengan sholat taubat, saya lanjut dengan sholat tahajud dan itu Masya Allah, tidak ada ketenangan yang lebih tenang dibanding dengan hari itu yang saya rasakan. Sholat tahajud pun terasa sangat nikmat sekali. Hari itu saya tidak langsung setoran, saya langsung ke tempat saya biasanya duduk gitu ya. Kemudian saya mulai, menghafal Quran ya, tepatnya di halaman 464 ya saat itu surat Az-Zumar ya yang saya hafal gitu ya, dan saya sambil merenungi juga arti-artinya dan sampai pada ayat, 53 ya yang Masya Allah, ayatnya yang kira-kira artinya, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kalimat ini luar biasa sekali ya. Allah tidak memanggil orang-orang yang sholih, orang yang sholihah. Allah memanggil orang-orang yang pendosa, orang-orang yang melampaui batas sama kayak kita semua gitu. Dan entah kenapa setelah saya membaca ayat ini dan saya berhenti di ayat ini, eee, saat itu gitu ya, ada ingatan-ingatan luar biasa yang Allah hadirkan di kepala saya. Ingatan saat saya melawan, abah, ingatan saya saat saya kurang adab sama ibu saya, ingatan saat saya kurang adab membicarakan dosen saya, ingatan saat saya berkonflik dengan teman saya, ingatan saat dua orang ibu-ibu yang ingin bercerai, pada suaminya, karena berselisih dan sebagainya, kemudian saya memberikan solusi yang salah. Ingatan tentang pemahaman saya tentang Islam yang saat itu menurut saya tidak pas gitu ya. Kok semuanya dihadirkan sama Allah itu satu persatu dan satu persatu saya kuat-kuat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dosa-dosa yang selama ini saya lupakan, saya lalaikan, Allah hadirkan satu persatu sampai saya duduk termenung, duduk dengan takjub sampai 3 jam saya menangis sesenggukan karena Allah hadirkan satu persatu dosa saya yang mungkin Allah inginkan dosa-dosa itu terhapus karena istighfar saya. Dosa-dosa itu Allah ingin ampuni karena istighfar saya gitu. Karena sama sekali saya tidak mengingat beberapa hal dalam kehidupan saya yang ternyata ketika saya pikir itu dosa yang luar biasa, itu adalah pernyataan yang tidak tepat, itu adalah
akhlak yang tidak baik gitu. Tapi Allah hadirkan saat itu dan saya beristighfar, saya tidak melanjutkan menghafal sampai 3 jam lamanya, sampai-sampai mata saya sembab oleh air mata. Saat itu ya Allah, begitu kuasanya Allah gitu dan Allah menyampaikan pada ayat ini, sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Innallaha innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah, bahwa Allah memanggil ya ibadi, setiap hamba-hambanya yang melampaui batas, dan Allah mengatakan bahwa dialah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah, di sini saya yakin bahwa dosa-dosa yang dihadirkan Allah tadi dan bahkan sengaja dihadirkan Allah untuk saya ingat. Allah ingin menunjukkan bahwa saya harus beristighfar atas dosa-dosa yang pernah saya perbuat. Dari situ tiba-tiba saya merasakan hati yang sangat lapang, hati yang sangat luar biasa. Kemudian setelah 3 jam lamanya saya mulai menghafal karena dari tadi saya tidak setoran gitu ya. Kemudian saya menghafal, Masya Allah, tabarakallah, begitu mudahnya ayat-ayat Al-Quran itu masuk. Sampai hari itu saya berhasil menghafal 7 halaman. Yang tadinya 1, 2, sampai 3 halaman saja terbata-bata. Tapi hari ini hari yang saat istighfar itu terus mengalir. Ternyata Allah itu memudahkan hafalan saya dan saya setoran berkali-kali sama ustazah. Dan ketika setoran pun saya meneteskan air mata. Ketika saya bawa Al-Quran itu saat tahajud pun saya meneteskan air mata. Begitu indahnya perasaan yang saya alami saat itu dan saya mengulang beberapa kali apa yang ustazah katakan, yaitu menjaga wudu. Kemudian yang kedua, mandi taubat, sholat taubat. Saya mengulang kembali dan saya merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah bertanya kepada ustazah, apakah ini yang ustazah maksud tentang membersamai Quran dengan hati, tetapi itulah yang bisa saya simpulkan tentang apa pengalaman yang saya alami saat itu. Ternyata memang Al-Quran itu perlu ruang yang bersih, perlu ruang yang ikhlas dalam jiwa kita untuk dia masuk secara perlahan-lahan. Kalau kata Ustadz saat itu ada hijab masturoh antara kita dengan Allah, yaitu tumpukan-tumpukan batu bata yang sengaja, tanpa sengaja mungkin kita susun karena dosa-dosa kita kepada orang lain. Dosa kita terhadap orang tua kita, dosa kita terhadap tetangga kita, dosa kita terhadap teman-teman kita, dosa kita terhadap siapapun yang pernah ada di sekitar kita, bahkan adab kita sama Allah dan Rasul-Nya, bahkan adab kita dengan diri kita sendiri pun kita lalai terhadapnya. Ya Allah, terima kasih atas ilmu, terima kasih atas pemahaman, terima kasih atas hidayah yang Kau berikan. Saat itu saya sering menangis ketika menghafal Quran, dan itu adalah pengalaman yang luar biasa. Dan kita harus meruntuhkan hijab antara kita dengan Allah, hijab yang sangat kuat yang kita bangun dari dulu. Hijab yang harus kita runtuhkan yaitu dinamakan dengan hijabam masturoh. Hijab yang kuat yang kita bangun dikarenakan ada dosa-dosa yang menumpuk dari kehidupan kita, mungkin dari lama hingga sekarang, sehingga mungkin pesan-pesan ustazah ini bisa menjadi ilmu juga buat kita semuanya, bisa kita aplikasikan ketika sekarang mungkin ibadah kita kurang terasa nikmat, hafalan Quran kita menjadi sulit, dan bahkan mungkin kesusahan-kesusahan hidup kita yang lain. Mungkin ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Asiyah ini bisa menjadi
ilmu juga, bisa menjadi penerapan juga, pada saya dan teman-teman semuanya, yaitu pesan ustazah tadi, jaga wudu, kemudian yang berikutnya adalah mandi taubat serta sholat taubat sebelum kita melaksanakan sholat tahajud. Nah, ini kira-kira, pengalaman yang sangat berharga saat itu, saat saya berada di kota Cihanjuang. Semoga bermanfaat buat bunda-bunda semuanya dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.